video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai problematika proses pendidikan masyarakat di daerah 3T. Baiklah, problematik proses pendidikan masyarakat 3T. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang amat luas. Luas wilayah Indonesia seluruhnya mencapai 5.193.250 km persegi, yang mana sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas perairan dan daratan. Lebih dari 500.000 kabupaten atau kota tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Wilayah luas menghadirkan tanggung jawab besar pula. Bagaimana caranya agar setiap daerah yang ada di Indonesia mengalami perkembangan yang merata? Namun kenyataannya di lapangan, hal itu tidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Masih banyak daerah yang termasuk ke dalam kategori 3T, yaitu terdepan, tertinggal, terluar. Tidak hanya dalam ekonominya, masalah lain juga muncul pada pendidikan yang ada di daerah 3T. Pendidikan sebagai salah satu hal yang menjadi penentu taraf dan berkualitas hidup masyarakat dalam suatu bangsa, karena pembelajaran mempunyai pengaruh besar terhadap peserta didik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat sekalipun. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat, maka dapat dimulai dengan meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, yang harus dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan merata ke semua jenjang pendidikan. Problematika yang dialami Indonesia di bidang pendidikan ini bukanlah masalah sepele yang tidak perlu dikaji lebih lanjut. Setidaknya, pemerintah Indonesia telah berupaya agar pemerataan mutu pendidikan pada berbagai daerah bisa terjadi. Problematika yang dialami Indonesia di bidang pendidikan ini bukanlah masalah sepele yang tidak perlu dikaji lebih lanjut. Setidaknya, pemerintah Indonesia telah berupaya agar pemerataan mutu pendidikan pada berbagai daerah bisa terjadi. Harapan agar mutu pendidikan bisa merata ke semua daerah menjadi dambaan semua masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah 3T. Beberapa penyebab ketidakmerataan pendidikan di Indonesia ialah salah satunya karena faktor geografis Indonesia. Nah, adapun problematika proses pendidikan pada masyarakat 3T adalah sebagai berikut. Yang mana pertama ialah permasalahan dari sisi pengajar. Masalah guru atau pengajar tidak dapat dipungkiri menjadi permasalahan utama dalam pendidikan di daerah 3T. Apa faktor yang kita harus ubah sehingga guru mau ditempatkan di misalkan daerah 3T misalkan? Ya, sebetulnya kalau seandainya guru ini disamakan kelolanya, tidak ada terkotak-kotak. Selama ini kan ada guru madrasah yang di bawah Kemenag. Ada guru yang di bawah gubernur, SMA, SMK, dan SLB. Ada guru di bawah bupati dan wali kota, SD dan SMP. Ada guru yang di bawah yayasan, yaitu yang swasta. Seperti dikatakan Bang Teddy tadi, 95% madrasah ada di swasta. Nah, kalau sudah terkotak-kotak begini, bagaimana kita bisa mengelola? Akhirnya, disparitasnya, perbedaannya sangat jauh. Kalau Bang Indra tadi mengatakan, tata kelolanya itu yang benar. Kami dari semenjak dulu sudah mengusulkan bahwa guru ini dibuatkan satu lembaga tersendiri, badan tersendiri yang mengurus tentang guru. Supaya guru ini tidak merasa perbedaan antara Papua dengan Jakarta, perbedaan dengan Jakarta dengan Aceh. Karena semua dikelola oleh satu badan yang tentu gajinya, kesejahteraannya, statusnya adil gitu ya. Adil, karirnya, semuanya itu. Bisa dibikin PGRI itu mungkin. Saya ambil contoh deh. Dibikin. Kebetulan saya anak tentara nih. Nggak ada tuh tentara yang nolak ditempatkan daerah 3T. Ya karena patuh komandan ya semuanya ya. Nggak kenapa, apa beda dengan guru? Kalau memang itu dibutuhkan sebagai bagian yang utama pertahanan nasional, itu pendidikan seharusnya menjadi bagian pertahanan nasional kan.
Tapi kalau kita sendiri nggak taat konstitusi, yang disampaikan Pak Didi tadi, sebetulnya problemnya kita nggak taat konstitusi. Pasal 31 ayat 3 bunyinya adalah pemerintah mengupayakan satu sistem pendidikan nasional. Faktanya kita multi sistem. Ada guru yang di bawah Kemenak, itu yang ngontrol Komisi 8. Ada guru yang di bawah Kemendikbud, ngontrolnya Komisi 10. Ada guru yang di... Tidak hanya masalah guru tadi, selain itu ada lagi masalah yang membuat terhalangnya proses pendidikan di daerah 3T, yaitu kurangnya akses dan fasilitas pendidikan. Terdapat banyak persoalan di bidang pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banggai. Salah satunya dari persoalan tersebut adalah krisisnya infrastruktur pendidikan, seperti yang terlihat di Sekolah Satu Atap Ondo-Ondolu, Dusun Batui 5, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Keterbatasan fasilitas pendidikan di Banggai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi siswa. Keterbatasan fasilitas pendidikan dapat menyebabkan akses yang terbatas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terutama di pedesaan dan daerah terpencil yang kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Contohnya di Sekolah Satu Atap Ondo-Ondolu. Wakil Kepala Sekolah Satu Atap Batui 5, Ismawati, mengaku sejak berdiri tahun 2005, sekolah tersebut belum pernah mendapatkan bantuan infrastruktur seperti ruang kelas yang cukup, perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga. Hal ini berdampak pada kesulitan bagi siswa untuk mengakses pendidikan dengan standar yang sama. Untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer, para siswa. Nah, sebenarnya masih banyak lagi problem yang lainnya yang menghalangi proses pembelajaran di daerah 3T. Oleh karena itu, perlu ada usaha yang sistematis dan menyeluruh untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah 3T.